Selamat bertemu kembali di channel saya, Syotang Haren Official. Di sini saya akan membahas mengenai hak tanggungan atas tanah bagian 2. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Perlu saya jelaskan ya terlebih dahulu bahwa dalam video hak tanggungan bagian 2 ini yang akan dibahas adalah mengenai persyaratan dan mekanisme atau tata cara pelayanan pertanahan untuk hak tanggungan secara manual ya. Saya awali dengan menyebutkan kembali dasar hukum pembahasan hak tanggungan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA ya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2017 tentang penetapan batas waktu penggunaan surat kuasa memasang hak tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit tertentu. Ya. 4. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pengaturan dan pelayanan pertanahan ya. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Untuk menyegarkan kembali apa yang sudah saya jelaskan pada video hak tanggungan bagian pertama, di sini juga perlu saya jelaskan kembali mengenai beberapa hal ya, yaitu pengertian hak tanggungan. Yang dimaksud hak tanggungan adalah hak milik, maksud kami ya, hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau droit de preference kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Kemudian mengenai para pihak dalam pemberian hak tanggungan yang terdiri dari pemberi hak tanggungan atau debitur, yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan sebelum sampai dengan pada saat pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan kabupaten kota untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan, bisa milik debitur sendiri ataupun milik orang atau badan hukum lain. Lalu pemegang hak tanggungan atau penerima hak tanggungan atau kreditur, yaitu orang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak berpiutang ya. Dalam ketentuan hak tanggungan ini ditetapkan bahwa pemberian peralihan dan hapusnya hak tanggungan harus didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten kota setempat ya. Berkaitan dengan ini, pertanyaannya adalah bagaimana syarat-syarat pendaftaran pemberian hak tanggungan?
pendaftaran peralihan hak tanggungan, dan pendaftaran penghapusan hak tanggungan. Serta bagaimana pula mekanisme atau tata caranya. Ya kan? Baiklah, sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut. Pertama ya, mengenai syarat-syarat pendaftaran hak tanggungan secara manual. Satu syarat untuk pendaftaran pemberian hak tanggungan ya. Antara lain surat kuasa apabila dikuasakan ya. Fotokopi identitas pemohon atau KTP dan KK, dan identitas kuasa apabila dikuasakan ya. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum bagi badan hukum ya. Sertifikat atas tanah atau sertifikat hak milik satuan rumah susun asli, akta pemberian hak tanggungan atau APHT dari PPAT, salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk pembuatan sertifikat hak tanggungan. Kemudian fotokopi KTP pemberi hak tanggungan atau debitur dan KTP penerima hak tanggungan atau kreditur dan KTP kuasanya apabila dikuasakan. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahan badan hukum untuk badan hukum ya. Dan surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKHMAT. Kalau tadi saya sebut memasang, itu artinya membebankan ya maksudnya, bukan memasang ya. Apabila pemberian hak tanggungan melalui kuasa. Jadi SKHMAT ini diperlukan apabila pemberian hak tanggungan melalui kuasa. 2. Syarat untuk pendaftaran peralihan hak tanggungan. A. Yang beralihnya piutang melalui cesi dan pewarisan ya. Syaratnya antara lain surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi identitas pemohon KTP atau KK, dan identitas kuasa apabila dikuasakan. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya khusus untuk badan hukum ya. Surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan, sertifikat atas tanah atau sertifikat hak milik satuan rumah susun asli, sertifikat hak tanggungan asli, dan surat tanda bukti peralihan, dalam arti beralihnya piutang ya, yaitu berupa akta cesi atau akta otentik yang dinyatakan adanya cesi. Ini untuk cesi, atau surat bukti pewarisan untuk pewarisannya. Mengenai cesi ini, pengalihan hak tanggungan dilakukan bukan karena adanya pembayaran utang ya, tetapi hanya dialihkan saja hak tanggungannya kepada kreditur baru. Dengan cara apa? Dengan cara membuat akta otentik pengalihan antara kreditur asal atau lama kepada kreditur baru, di mana perjanjian kredit yang lama masih tetap berlaku ya. Mengenai pewarisan ya, kreditur lama perorangan meninggal dunia misalnya, dan hak tanggungan jatuh kepada ahli warisnya ya. B. Yang beralihnya piutang karena subrogasi atau perubahan kreditur. Syarat-syaratnya adalah surat kuasa apabila dikuasakan,
fotokopi identitas pemohon KTP atau KK, dan identitas kuasa apabila dikuasakan. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya ini khusus untuk badan hukum ya. Surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan ya. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik satuan rumah susun asli ya. Sertifikat hak tanggungan asli, akta pemberian hak tanggungan atau PHT dari PPAT yang bersangkutan ya. Kemudian surat tanda bukti peralihan, yaitu beralihnya piutang ya, berupa akta subrogasi atau akta otentik yang menyatakan adanya subrogasi ya. Dalam subrogasi ini, kreditur sebagai pemegang hak tanggungan berganti dari kreditur asal yang lama kepada kreditur baru atau pihak ketiga. Karena pihak ketiga itu membayar lunas utang debitur, di mana hutang piutang yang lama menjadi hapus ya. Berbeda dengan cesi tadi, hutang piutang yang lama itu tidak hapus ya. 4. Syarat-syarat pendaftaran penghapusan hak tanggungan ataupun roya, yaitu surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi identitas pemohon KTP KK, dan identitas kuasa apabila dikuasakan, fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum, ini khusus untuk badan hukum ya. Sertifikat atas tanah atau sertifikat hak milik satuan rumah susun asli ya. Sertifikat hak tanggungan, konsen roya dalam hal sertifikat hak tanggungan asli hilang dan atau surat bukti lapor hilang dari kepolisian ya. Kemudian surat roya atau keterangan lunas atau surat bukti pelunasan hutang dari kreditur. Fotokopi KTP pemberi hak tanggungan atau debitur dan KTP penerima hak tanggungan atau kreditur dan KTP kuasanya apabila dikuasakannya. Berkaitan dengan persyaratan semua tadi ya, yang berupa fotokopi, baik itu dalam pendaftaran pemberian hak tanggungan, pendaftaran peralihan hak tanggungan, maupun pendaftaran penghapusan hak tanggungan atau roya, semuanya harus telah dicocokkan ya fotokopinya dengan aslinya oleh petugas loket pelayanan kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Langkah atau masalah kedua maksudnya yang mau kita bahas yaitu mekanisme ataupun tata cara pelayanan pertanahan untuk hak tanggungan secara manual. Mekanismenya secara manual, baik untuk pendaftaran pemberian hak tanggungan, peralihan hak tanggungan berupa cesi, pewarisan dan subrogasi, dan penghapusan hak tanggungan, yaitu kreditur atau pemegang hak tanggungan atau kreditur baru dalam cesi, pewarisan dan subrogasi, atau debitur pemberi hak tanggungan selaku pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat sesuai formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya bila dikuasakan di atas materai cukup. Untuk permohonan ini harus dilampirkan persyaratan yang diperlukan sebagaimana sudah disebutkan tadi terdahulu ya. Permohonan diajukan melalui loket pelayanan pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Kota setempat.
Dua, setelah permohonan itu petugas loket pelayanan pertanahan memeriksa dan meneliti berkas permohonan pendaftaran pemberian hak tanggungan atau peralihan hak tanggungan berupa cesi atau pewarisan atau subrogasi yang diterimanya, apakah sudah lengkap dan memenuhi syarat atau tidak. Nah, apabila belum lengkap misalnya, maka petugas loket pelayanan pertanahan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon yang bersangkutan supaya dilengkapi, ya. Lalu apabila sudah lengkap, maka petugas loket pelayanan mendaftarkan berkas permohonan serta membuat bukti pendaftaran berkas permohonan sebagai tanda terima berkas permohonan yang bersangkutan. Dan juga menerbitkan surat perintah store atau SPS mengenai biaya PNBP atau penerimaan negara bukan pajak untuk pelayanan yang dimohonkan. Dan selanjutnya memberikan keduanya kepada pemohon. 3. Setelah pemohon membayar biaya PNBP, maka berdasarkan permohonan yang sudah lengkap tersebut, Kepala Kantor Pertanahan menandatangani dan menerbitkan produk pelayanan yang dimohonkan yang terdiri dari menandatangani dan menerbitkan sertifikat hak tanggungan kepada pemohon atau kreditur untuk pendaftaran pemberian hak tanggungan dan menyerahkan sertifikat hak tanggungan berikut sertifikat atas tanah yang dibebani hak tanggungan kepada pemohon atau kuasanya. Demikian juga Kepala Kantor menandatangani produk pelayanan untuk peralihan hak berdasarkan cesi dan pewarisan atau subrogasi dan penghapusan hak tanggungan dan menyerahkan produk yang bersangkutan kepada pemohon, ya. Saya sudahi di sini pembahasan video hak tanggungan bagian 2 ini, dan kemudian akan saya lanjutkan pada video hak tanggungan bagian 3 yang akan membahas persyaratan dan mekanisme ataupun tata cara pelayanan hak tanggungan secara elektronik, ya, secara elektronik. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA 081251240000 atau melalui email harlen@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab, ya. Dan atau mungkin saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.